Nah, pada waktu itu tim A ini, tim tuan rumah ini kalah 5-0. Sesuai order. Babak pertama 2-0, babak ketiga 3-0. Saya adalah Bambang Suryo. Ya, saya juga mantan pemain bola, tapi nggak terlalu katanya nggak tahu. Tapi insya Allah teman-teman tahu semua saya. Mulai keterlibatan saya 2010-2011 dalam peristiwa pengaturan semua, dan saya juga masih main dulu. Saya main pun juga pada akhir-akhir habis saya atau akhir-akhir jadi pemain itu saya juga bisa bermain dengan mereka gitu loh. Saya Asahan, PSS Asahan, Persijap Jepara, Persiraja Banda Aceh, Persija Tim Jakarta Timur. Itu sudah mulai melakukan atau mengatur skor? Sudah. Mana aja partai-partai gimana? Partai-partai yang krusial itu pada waktu itu di Asahan, Liga 1 ya. Waktu dulu kan masih ada Divisi 1, Divisi Utama, nah itu. Di Asahan, PS Palembang, Bangka Barat, terus saya terakhir main di Pekalongan, Liga 3, itu juga kita juga bermain. Cara mainnya atau mengatur skornya itu gimana? Waktu mengatur skor, cara bermain pada waktu mengatur skor untuk saya waktu masih bermain itu masih belum ada bandar, masih ketemu sama tim yang saya hadapi itu aja. Di dalam permainan judi bola atau menang kalah antar tim? Menang kalah antar tim. Ada yang minta. Ada orang-orang seperti apa? Mekanisme cara mainnya itu saya hari itu harus kalah atau menang? Pada waktu masih bermain, waktu jadi pemain, ya kita harus kalah. Kebanyakan kita harus kalah. Di order berapa waktu itu? Ya, sebangsa masih 35 juta. Honor sampean di klub berapa? Saya honor klub yang ya sekitar 2,5 juta tahun segitu masih 35 juta. Oh, 35 juta. Bukan 35.000. Per klub. Per pertandingan? Per pertandingan. Untuk kalah berapa kosong? Kalah nggak masalah, kalah berapa kosong, tapi yang jelas. Yang penting kalah 35. Itu 35 juta dibagi ke siapa? Saya kadang-kadang biasa bermain dengan 2 orang, berarti 3 orang sama saya. Kiper sama stopper sama gelandang. Saya sendiri stopper. Gitu. Kenapa nggak kasih ke striker? Oh, nggak perlu, karena kita pasti yang tahu, karena penjagaan mereka itu, karena yang tahu kondisi tim ada kita sendiri pada waktu itu. Terus prosesnya setelah tidak jadi pemain, cara atau mengatur skornya juga? 2010, 2011 adalah pengaturan pada waktu itu ada dua kompetisi ya. Kompetisi IPL sama ESL. Itu marak. Saya kenal sama temen yang ada di seberang. Saya disuruh datang ke seberang. Seberang itu mana? Ya, Malaysia ya. Oke. Malaysia sama Sampai kenal. Ya, saya Malaysia sama Singapura. Malaysia itu di kota apa? Kota 9, Negeri 9. Saya ketemu sama orang sana. Kebetulan di hotel Bukit Bintang, ada Bukit Bintang. Bukit Bintang bukannya di Kuala Lumpur? Ya enggak, ketemunya di sana, tapi kita jemput orangnya ada di Negeri 9, jauh dari Bukit Bintang sama Negeri 9 itu jauh. Nah, dari ujung ke ujung kan ya. Mekanisme ordernya seperti apa? Mekanisme ordernya bahwa kamu ada bos, kamu ada tim, kamu ada pemain, ada pemilik klub CEO bisa untuk kerja sama kita. Ini kerja. Mereka bicara begitu. Pertama kali saya bicara. Terus mereka menawarkan uang untuk, tapi nantinya kalah sekian. Bisa. Kita harus kalah. Pada waktu itu harus kalah. Uangnya berapa waktu itu? Pada waktu itu zaman dulu itu di Indonesia bisa 800 sampai 600. Kebalik 600 sampai 800. Ya, saya memang suka balik-balikan. Nah, itu untuk kalah. Untuk kalah.
kalah babak pertama atau babak kedua? Seluruh all. Nah, pada waktu itu mereka bermain ada pada waktu 15 menit pertama kita harus main santai, main fighting atau apa, jangan sampai ada kebobolan dulu. Itu untuk kalah ya? Untuk kalah. Oke. Nah, setelah itu mereka datang, salah satu tim yang ada di Jawa Tengah pada waktu yang kita bikin, Siapa? tim A lah. Oke. Tim A saya berbicara, lawan tim B, masih ingat pada waktu itu di Jawa Tengah lawan Jawa Timur, tim B-nya juga lawan Timur. Nah, pada waktu itu tim A ini, tim tuan rumah ini kalah 5-0. Sesuai order. Sesuai order, babak pertama 2-0, babak ketiga 3-0. Tapi penentuan menitnya. Jadi 2 hari sebelum pertandingan kita sudah datang. Nah, pada waktu itu. Oke, ke calon yang kalah. Calon yang kalah. Dan kebetulan manajernya situ juga barangkali manajer sama pelatih kita temukan. Akhirnya malam harinya sebelum pertandingan itu ketemu sama pemain, 11 pemain yang inti yang akan bermain tadi. Waktu dikasih 600 sampai 800 juta gelondongan itu di depan, di tengah, atau setelah? Setelah, tapi uang DP itu 50%, pada waktu itu masih baru-barunya mereka datang ke Indonesia, 50% di depan. Ketika deal sama tim yang mau kalah, itu manajer sama pelatihnya atau sama siapa, itu dapat berapa? Itu urusannya kita berbicara dengan manajer ya, Nah, manajer. Manajer full atau juga setengah? Enggak, itu manajer. Jadi kita dikasih uang sekitar antara 600 atau 800 ya. Kita kasih 600, DP-nya 300. 300 kasihkan manajer. Entah itu manajer kasihkan pemain atau apa, itu yang penting hasil akhirnya kita ini berbicara. Waktu itu pada tahun 2000 berapa itu ya, 2014-15 itu. Sistemnya sama sampai hari ini atau polanya berubah? Sekarang pola berubah karena banyak yang gagal atau bukan gagal ya, banyak yang bermain 2 bandar. Disinilah keunikan orang-orang kita. Jadi bandar A diambil, bandar B diambil uangnya, akhirnya mereka Tapi dengan komitmen yang berbeda. komitmen yang berbeda. Akhirnya pernah salah satu pertandingan ini di Liga 1 pada waktu saya nangani, ada bandar ini sudah ambil, tapi babak pertama cocok. Ya, babak pertama cocok, babak pertama sama-sama cocok. Babak keduanya yang lain-lain. Akhirnya di sinilah jadi rancunya di sini nantinya. Akhirnya mereka tidak percaya 100% sama orang Indo dalam hal ini. Akhirnya ganti sistem. Mereka akan naik ke oknum federasi. Jadi Mulai tahun berapa itu? 2014. Artinya sampai hari ini oknum federasi itu sangat berperan ya? Insya Allah sangat berperan sampai saat yang saya tanda kutip saya lihat dan saya baca masih. Ada mekanismenya kita bisa tahu nggak dari bandar ke siapa misalnya atau langsung ke federasi atau bagaimana? Kalau zaman dulu itu 2011 sampai 2015 itu bandar ke runner ya, seperti saya runner Indonesia, terus mempertemukan mereka manajer apa pemain atau pelatih. Nah, mekanismenya uangnya jatuh ke mereka. Nah, tapi kalau sekarang ini terutama bandar-bandar yang ada di luar kita, di luar negeri kita, masuk Cina, sudah merambah bandar Cina, bandar India, sudah masuk ke Indonesia. Kemungkinan juga bandar dari Eropa sudah ada masuk ke sini. Ada 2 orang bandar Eropa yang masuk ke sini. Eropa Timur. Kenapa Indonesia menjadi lumbungnya mereka? Karena pangsa pasar di market banyak. Pangsa pasarnya liga di Indonesia ini banyak. Dan kemungkinan sekarang ini betting house ini banyak yang muncul-munculan. Bukan karena mudah diatur. Ya kalau mudah diatur itu jelas. Maksud saya sekarang ini pangsa pasarnya mereka ini ada gitu loh. Karena yang bermain itu ya orang-orang itu aja sebenarnya. Apakah Eropa Timur itu ada kaitannya sama pemain-pemain kita yang sekarang mulai bermain di Liga Eropa sana? Kalau masalah itu saya
saya sudah bicara mulai episode pertama tadi, ya, bahwa mendatangkan pemain seperti di luar negeri itu kan butuh sponsor. Sponsornya ini apa? Bisa juga sponsor dari betting house, itu, yaitu jawaban saya. Tapi sebenarnya ada bagusnya untuk seperti abang tadi nyebutkan untuk pemain kita hijrah ke luar negeri itu ada bagusnya, tapi ada jeleknya adalah moral kita yang dijual, gitu loh. Moral buruknya kita ini yang dijual. Nah, tapi kalau sekarang ini permasalahan sekarang ini yang ada di sepak bola, ya jual beli ini pasti ada sekarang, masih ada. Terus perkembangan untuk Liga 1, Liga 2, Liga 3 tahun 2021 ini gimana perkembangannya? Dengan rumah judi, dengan suap menyuap atau mengatur skor itu tetap berlangsung atau bagaimana? Ya tetap berlangsung. Seperti apa? Ya seperti sekarang agak cantik ya, agak cantik. Cantiknya barangkali mereka dikondisikan dengan oknum-oknum ya. Entah itu oknum berpengaruh di federasi, entah itu oknum berpengaruh di negeri kita nggak tahu. Saya nggak menyebutkan nama ya. Yang didengar bahwa tim A ini akan jadi juara. Tapi muncul lagi tim B ini akan menjadi juara. Nah, disinilah akan jadi tarik ulur antara betting house yang ada yang sudah masuk ke tim-tim mereka atau di federasi kita. Artinya federasi PSSI ikut tuh? Saya bukan bilang PSSI ya, federasi itu banyak kan ya. Nah, federasi yang di negara kita, PSSI bisa klub, ya federasi kita ini masih diselimuti bandar-bandar yang masuk melalui betting house langsung. Di awal episode pertama saya berbicara, sekarang runner-runner yang ada kerja yang kayak sekarang ini yang di bawah-bawah saya ini itu bekerja untuk betting house. Nah, kalau mereka sekarang ini yang punya klub itu tujuannya sekarang itu langsung ke yang punya betting house. Di episode pertama saya perlu pakai runner. Ya tetap runner itu ada, cuman maksud saya apa ya? Mereka memberikan space kosong, space kecil ya untuk runner-runner seperti kita dulu itu. Jadi jatah berkurang lah ya. Ya, istilahnya kalau dulu itu Liga 2 bisa sampai 600-800, sekarang Liga 2 bisa 200, 300, gitu, 400 lah. Liga 3 malah kecil kemarin itu kita salah satu klub itu bisa terima 120, 150 Liga 3. Nah, dan untuk kalah menang satu pertandingan. Untuk kalah. Kalau yang menang pun dapat itu sekitar 25%. Karena dua tim yang dikondisikan kan. Gitu loh. Jadi umpama 400 atau 200, 180 buat yang kalah atau 150 buat kalah. Yang menang 50 atau 30. Itu. Hampir semua klub paham ya situasinya ya. Saya rasa ya paham lah. Kalau orang berbicara tidak paham dan ini dan itu bohong, kecuali orang yang baru terjun dalam sepak bola. Kemungkinan orang yang baru terjun dalam sepak bola pun sudah paham, lebih paham sekarang daripada kita ini. Gitu. Kira-kira manfaat Mas BS untuk mengungkapkan ini itu apa? Apa yang diharapkan oleh Mas BS? Yang diharapkan perubahan terutama untuk diri saya sendiri ya, untuk perubahan, untuk menjadi hal baik, untuk menciptakan sepak bola ini bagus. Karena saya cinta sepak bola Indonesia dan cinta negara ini. Nah, yang mengharapkan lagi, kalau seorang pimpinan kita, pengharapan saya seorang Presiden Jokowi itu bisa turun langsung untuk mengatasi ini lebih bagus. Nah, di luar Jokowi ini struktur solusi mengatasi itu seperti apa? Federasi harus bagaimana, klub harus bagaimana, kompetisi harus bagaimana, pemain harus bagaimana, itu menurut ente gimana? Federasi sebenarnya harus bersih dan siapa orang, tapi apakah ada kita ini sama-sama manusia? Apakah ada orang-orang berkata bahwa saya bersih? Nah, ya berani.
Ya seluruhnya kalau kita rombak total federasi ya percuma juga. Akan muncul timbul-timbulan suatu perselisihan. Ya seharusnya dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Klub bagaimana? Klub itu kan yang jadi panggung untuk mainan mereka semua itu kan klub. Struktur di klub seperti apa? Mereka harus membenahi apa, ya kan? Oh, kalau pembenahan klub itu satu masalah gaji, ya, terutama satu masalah akhlak dulu, masalah akhlak pemain, manajer dan seluruh instruktur, ya, seluruh elemen di dalam klub itu. Kedua, gaji atau perekonomian dalam klub ini yang sehat. Jadi federasi itu harus melihat. Kalau memang klub ini nggak sehat, ya jangan dipaksakan untuk jadi ikut main dong. Pantasnya pemain itu supaya sehat itu harus dapat berapa bulanannya? Ya, supaya mereka akhlaknya juga bagus dan tidak tergiur dengan janji uang di depan mata mereka. Pantasnya sudah pantas saya rasa untuk tahun ini sekarang sudah pantas, ya. Malah ada agen yang menyodorkan dengan gaji sekian mereka itu berapa? Ya antara 30 sampai 40 juta, ya ada yang 20 juta per bulan. Ya saya rasa pantas lah, ya dengan situasi kondisi di Indonesia ini pantas lah itu loh. Tapi yang saya berbicara 25 juta atau 30 juta per bulan, dengan satu kali main kita dapat 50 juta, pilih yang mana kita. Ini yang berbicara adalah akhlaknya dulu kita berbicara. Moral dan akhlak kita berbicara. Inilah. Karena apa? Pemain kalau tidak dari atas yang tidak bisa bermain, ya percuma, ya kan? Tapi ada juga pemain yang memang benar-benar memang sudah kebiasaan main begini, ya akhirnya main begini juga. Berarti kan sulit merombaknya. Kalau merombak sulit, Mas. Kalau merombak sulit, tapi bagaimana meminimalisasi kejadian ini. Seluruh dunia ada, cuman lebih indah mereka yang di luar-luar ini gitu loh. Ada standarnya nggak sih kita? Nggak ada standarnya kita ya. Standar gaji ini sebenarnya standar gaji itu harus ditentukan sama federasi kita dong. Kalau kita iya, tergantung dari skillnya. Dan juga pemain-pemain asing di Indonesia ini juga sama, saya hampir rasa kurang begitu mumpuni ya Mas ya. Ya Bang ya. Itulah. Jangan anggap pemain-pemain yang asing ada datang ke Indonesia ini memang murni benar-benar ada yang ya kita nggak mau bilang seluruhnya ya. Ada yang dari sponsor itu dari mana ada. Dari sponsor betting house ada. Itu sudah kita lakukan pada jauh-jauh 2011 dulu kita sudah lakukan itu. Termasuk pelatih? Bisa. Jadi pelatih itu kiriman dari rumah-rumah itu? Iya, bisa juga. Semua bisa. Apa yang tidak bisa di dunia ini, apalagi di Indonesia. Bisa. Saya pernah mengirim itu juga pemain asing, terus saya juga dari betting house. Nah, yang saya bicarakan adalah juga pengalaman dari saya dan saya juga melihat dari pengalaman orang-orang itu sendiri. Jadi saya di sini tidak berbicara katanya, saya bukan kaleng-kaleng. Pemain asing juga ada yang mau main-main gitu. Ada. Makanya saya ngomong standarisasi untuk pemain asing dan pelatih di asing ini kurang mumpuni lah ya. Terutama untuk pelatih asing. Nah, di sini federasi harus lebih jernih untuk pelatih lokal kita ini yang masih bersih dan masih ada pelatih kita yang masih bersih, yang hanya kerja untuk kebaikan, sepak bola kita ada.